Dalam riwayat yang lain, Zainab istri Ibnu Mas'ud berkata, "Kanat ajuzun tadkhulu alaina tarqi fil humrah." Ada seorang wanita tua yang masuk ke rumah kami dan dia meruqyah dalam rangka menghilangkan penyakit humrah. Humrah adalah penyakit yang menyerang seorang, demam sehingga akhirnya keluar bintik-bintik merah, ya. Wa kana lana sarirun tawilul qawaim. Kami punya tempat tidur yang kaki-kakinya tinggi. Wa kana Abdullah idza dakhala tanahnaha wa sawwata. Abdullah bin Mas'ud kalau masuk ke rumah dia berdeham dan mengeluarkan suara. Ini adab, ya. Kalau kita mengira di rumah istri kita ada tamu, jangan sampai tamu tersebut lagi terbuka auratnya, maka kita tidak langsung nyelonong masuk, tetapi kita berdeham. Ya. Kalau kita kira-kira ada tamu istri kita, mungkin kita di lantai 2 kemudian mau turun ke lantai 1, ternyata ada tamu, kita dengar suara-suara wanita, maka kita hendaknya berdeham agar mereka tahu bahwasanya ada orang mau turun laki-laki, sehingga mereka yang mau pakai jilbab, yang mau pakai cadar, terserah. Dan ini adab Ibnu Mas'ud mengajarkan. Maka waktu dia mau turun atau dia mau masuk ke rumah, dia berdeham dan sawwata mengeluarkan suara supaya istrinya tahu bahwasanya suaminya akan datang dan tamunya segera bersiap-siap. Falamma sami'at sautahu, tatkala sang wanita tua ini mendengar suara Ibnu Mas'ud, ihtajabat minhu, maka dia pun berhijab, ya, dari Ibnu Mas'ud. Faja'a fajalasa ila janibi fasammani famassani fawajada massa khaitin. Maka kemudian Ibnu Mas'ud pun datang dan dia duduk di sisiku, kemudian dia menyentuhku, tiba-tiba dia mendapati ada benang di badanku. Faqala ma hadha? Apa ini wahai istriku? Faqultu ruqan li fihi minal humrah. Ini ruqyah, ya, jimat yang diletakkan pada diriku karena aku terkena penyakit humrah, tadi demam yang menimbulkan kemerah-merahan di badan. Fajadzabahu wa qata'ahu, maka dia pun menarik dan dia putuskan jimat tersebut. Farama bihi, kemudian dia lemparkan jimat tersebut. Wa qala laqad asbaha alu Abdillah agniya ani syirki, maka dia berkata, ketahuilah bahwasanya keluarga Ibnu Mas'ud tidak butuh dengan kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah kesyirikan. Ini dalil bahwasanya Ibnu Mas'ud langsung memutuskan jimat tersebut tanpa bertanya apa yang dibaca, apa isi tulisannya, dia enggak tanya-tanya. Ini apa ini? Ini jimat, langsung diputuskan dan dibuang. Ya. Tanpa melihat apa isi jimat tersebut dan tanpa bertanya apa yang dibacakan pada jimat tersebut. Sehingga ini mengesankan bahwasanya Ibnu Mas'ud mengharamkan jimat secara mutlak. Karena waktu dia menolak jimat tanpa meneliti dan tanpa memperinci apakah jimat ini dari Quran atau tidak, bagaimana bacaannya, maka dia pun tolak dan dia buang. Selama itu jimat dia buang.